Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Untuk pemula, silakan memimpin doa ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Ya, Apakah hari ini ada yang tidak masuk? ada ya, Bu. Mbak Ayu, Hadir, Bu. Mbak Salsa, Hadir, Bu. Mbak Ulun, Hadir, Bu. Mbak Lena, Hadir, Bu. Mbak Ana, Hadir, Bu. Mbak Dila, Hadir, Bu. Mbak Imelda. Hadir, Bu. Berarti yang tidak masuk siapa ini? Ahmad Deni. Ada yang tahu kenapa? Tidak tahu. Bolos, Bu. Bolos. Tidak masuk. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ya, Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Baik, pada hari ini tujuan pembelajarannya yaitu dapat mengidentifikasi perubahan kondisi alam, akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Oke, apakah anak-anak sudah siap belajar? Sudah, Bu. Ibu pengen kalian tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu perubahan kondisi alam? Enggak tahu, belum tahu, Bu. Oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian untuk mengamati ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Halo anak-anak, nama Ibu Ilmiasa Syarifah. Ibu akan menjelaskan mengenai perubahan kondisi alam di permukaan bumi yang terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Lingkungan alam diantaranya daratan, tanah, perairan, dan udara. Perubahan alam adalah terganggunya keseimbangan lingkungan berupa pengurangan fungsi dari suatu komponen yang ada di dalamnya atau hilangnya sebagian komponen yang bisa menyebabkan putusnya rantai makanan dan ekosistem. Perubahan yang terjadi di alam terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan perbuatan manusia. Faktor alam
perubahan yang terjadi secara alami sejak zaman bumi terbentuk. Perubahan lingkungan yang terjadi karena faktor alam antara lain bencana alam seperti banjir bandang, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan perubahan musim. Banjir adalah kondisi di mana air meluap dan melimpah ke daratan akibat hujan lebat, sungai yang meluap, atau luapan air laut. Banjir dapat menyebabkan kerusakan pada properti, infrastruktur, serta membahayakan keselamatan jiwa. Gunung meletus terjadi ketika magma, gas, dan abu vulkanik keluar dari kawah gunung. Letusan gunung dapat menyebabkan hujan abu, aliran piroklastik, dan lahar yang dapat merusak lingkungan sekitar gunung. Tanah longsor terjadi ketika lapisan tanah atau batuan bergerak turun secara tiba-tiba. Penyebabnya bisa bervariasi, seperti curah hujan tinggi, aktivitas manusia yang merusak lereng, atau gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan bangunan, tanah retak, serta tsunami jika terjadi di bawah laut. Tsunami adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut, letusan gunung bawah laut, atau longsor bawah laut. Tsunami dapat menyebabkan banjir besar di pantai dan merusak wilayah pesisir. Kekeringan terjadi ketika pasokan air menjadi sangat terbatas. Biasanya disebabkan oleh kurangnya hujan dalam jangka waktu yang lama. Kekeringan dapat mengakibatkan krisis air, gagal panen, dan mempengaruhi kehidupan manusia dan ekosistem. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang terjadi di area hutan. Kebakaran hutan dapat merusak ekosistem, mengancam kehidupan satwa liar, serta menghasilkan asap yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Perubahan musim adalah perubahan periodik dalam kondisi cuaca yang terjadi sepanjang tahun, seperti pergantian antara musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, jadi aku akan menjelaskan lebih rinci lagi perubahan kondisi alam itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi perubahan kondisi alam itu adalah perubahan yang terjadi di alam dan diakibatkan oleh dua faktor. Apa saja itu? Faktor manusia dan faktor alam. Jadi Ibu sudah menyiapkan media untuk mempermudah kalian. Ibu akan menjelaskan perubahan kondisi alam akibat faktor alam. Nah, yang pertama adalah banjir. Banjir itu apa sih? Banjir adalah keadaan di mana air meluap dan menggenangi daratan yang biasanya tidak terendam air. Terjadi karena curah hujan yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang muncul setelah terjadi gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi, atau sebagainya. Nah, yang ketiga adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi karena pergeseran atau pergerakan lempeng-lempeng bumi di bawah tanah. Yang keempat adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah kejadian ketika tanah, batu, atau lumpur di atas sebuah lereng atau bukit tiba-tiba bergerak karena tidak stabil. Nah, yang kelima adalah gunung meletus. Gunung meletus adalah kejadian ketika gunung berapi mengeluarkan lava, abu, dan gas dari dalam bumi. Nah, yang terakhir adalah angin topan. Angin topan adalah angin yang sangat kuat dan berputar yang bisa membawa hujan lebat dan menyebabkan kerusakan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan kondisi alam akibat perbuatan manusia. Yang pertama adalah penebangan hutan. Nah, kegiatan
menebang pohon di hutan tanpa izin atau melanggar aturan untuk mengambil kayu atau membuka lahan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, perluasan lahan pertanian. Nah, perluasan lahan pertanian adalah kegiatan membuka atau menggunakan lahan tanah yang sebelumnya tidak digunakan untuk bertani agar bisa digunakan untuk menanam tanaman. Yang ketiga adalah pembangunan pemukiman. Pembangunan pemukiman adalah kegiatan membangun rumah di daerah yang seharusnya dilindungi seperti hutan, pantai, atau daerah yang rawan bencana. Yang keempat yaitu pembuangan limbah. Kegiatan membuang limbah ke sungai atau laut yang seharusnya dibuang dengan benar. Yang terakhir adalah industri pabrik besar. Industri pabrik besar adalah suatu pabrik besar yang menghasilkan barang tetapi proses produksinya menyebabkan kerusakan alam. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, untuk memastikan kalian sudah paham, Ibu akan memberikan lembar kerja LKPD kelompok. Silakan dikerjakan per kelompok 2 anak ya. Dan sendiri ya, karena teman sebelumnya tidak hadir. Oke, sebelum mengerjakan LKPD, silakan kalian baca dulu petunjuk pengerjaannya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Apakah sudah selesai? Belum. Sudah selesai, Mbak? Belum. Sudah, Mbak? Belum. Mbak, sudah? Belum. Apakah sudah selesai anak-anak? Belum. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Dilanjut kelompok 2, 3, dan 4. Saya dulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil kerja hari ini. Yang pertama, akibat faktor alam. Ada gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, dan angin topan. Yang kedua ada akibat perubahan manusia. Yang pertama ada penebangan hutan, kebakaran hutan, membuang sampah sembarangan, memperluas lahan pertanian, industri, pabrik besar, pembangunan limbah ke sungai. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan menjawab. Kelompok 2 silakan. Halo. Hai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan temanku dari kelompok 2. Dari video yang kami lihat tadi ada akibat faktor alam dan akibat faktor manusia. Kalau yang alam itu ada gempa, tsunami, kekeringan, tanah longsor, gunung meletus, dan angin, Bapak. Kalau yang akibat perubahan manusia ada kebakaran, kebanjiran, industri pabrik besar, penebangan pohon, pembuangan limbah, perluasan lahan pertanian. Oke. Sudah berikan tepuk tangan dulu untuk nomor 2. Nomor 3. Saya sendiri aku. Ya. Akibat faktor alam: 1. Banjir, 2. Gempa bumi, 3. Angin topan, 4. Tanah longsor. Faktor perbuatan manusia: 1. Penebangan pohon secara liar, 3. Pembangunan pemukiman, 3. Perluasan lahan pertanian. Ya. Berikan tepuk tangan untuk nomor 3. Silakan kembali. Nomor silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang kami lihat dari video tadi yaitu ada akibat faktor alam. Yang pertama, banjir, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan angin topan. Akibat perbuatan manusia: yang pertama, penebangan pohon secara liar; yang kedua, perluasan lahan pertanian; yang ketiga, pembangunan pemukiman; yang keempat, pembuangan limbah ke sungai; dan yang terakhir, industri pabrik besar. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali. Apakah masih semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian, dikerjakan secara individu ya. Nanti kita koreksi bersama-sama ya. Iya. Individu ya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Oke, kita koreksi bersama-sama. Mbak Ain, silakan dibaca nomor 1. Beberapa faktor berikut ini mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi alam. 1. Gunung meletus. 2. Penggunaan pestisida. 3. Gempa bumi. 4. Tanah longsor. 5. Pembuangan sampah sembarangan. Faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi alam terdapat pada nomor B1, 3, dan 4. Ya, betul. Jadi faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi alam itu nomor 1, 3, dan 4. Lanjut nomor 2, Pak Sofyan.
Terdapat beberapa orang yang menebang hutan secara liar, sehingga mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul akan mengakibatkan gempa bumi. Saya, jadi itu jawabannya adalah banjir. Nomor 3, Mbak Ulu. Perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi alam terdapat di nomor 1, 3, dan 5. Oke, maka perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi alam itu C, 1, 3, 5. Nomor 4, Mbak Lena. Apa yang bisa menyebabkan perubahan kondisi alam? C. Kondisi alam maupun perbuatan manusia. Ya, jadi isinya adalah C. Yang terakhir, Mbak Ana. Beberapa faktor berikut ini mengakibatkan perubahan alam. Ada nomor 1, 2, 3. Faktor alam di atas dapat menyebabkan perubahan kondisi alam. Gunung meletus. Ya, benar, isinya gunung meletus. Karena waktunya sudah mau habis, Ibu akan menyimpulkan dan memberi penguatan atas materi hari ini. Nah, jadi perubahan kondisi alam itu diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan perbuatan manusia. Nah, faktor perbuatan manusia itu ada apa saja, anak-anak? Perubahan berat. Terus, Buang sampah sembarangan. permasalahan pembangunan pemukiman, industri, pabrik besar itu juga termasuk. Nah, selanjutnya yaitu perubahan kondisi alam akibat faktor alam. Apa saja, anak-anak? Gempa, tsunami, Banjir. Apakah sudah paham semuanya? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Karena waktunya sudah selesai, Ibu akan mengakhiri pertemuan kali ini. Oke, karena waktunya sudah selesai, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, pesan Ibu adalah jangan lupa belajar di rumah, belajar yang rajin supaya mendapatkan nilai dan hasil yang memuaskan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi